dalam penulisan sejarah ilmu pengetahuan di Hindia Belanda, peran orang-orang pribumi kerap diabaikan. Hal ini terjadi karena masih kuatnya narasi kolonial dalam penulisan sejarah. Narasi jenis ini melihat kisah sejarah dari sudut pandang penjajah yang seringkali meminggirkan keberadaan orang-orang yang dijajah. Padahal dari beberapa sumber tertulis orang-orang pribumi disebut memiliki pengetahuan yang mumpuni. Seorang ahli botani dan hewan asal Amerika, David Fairchild, di dalam autobiografinya The World Was My Garden, Travels of a Plant Explorer menyebut beberapa nama orang pribumi yang membantunya selama kunjungan ke Hindia Belanda pada 1895. Ia diundang oleh Melchior Trapp, Direktur Kebun Raya Bogor, untuk menjadi peneliti tamu di sana. Di buku itu, Fairchild memuji Udam, kepala tukang kebun di Kebun Raya Bogor, sebagai ahli botani yang luar biasa dalam segala aspek. Ia kagum karena Udam mengingat setiap tanaman koleksi Kebun Raya Bogor, tidak hanya nama lokal tapi juga nama tanaman-tanaman tersebut dalam sistem Eropa yang dikelompokkan berdasarkan genus dan spesiesnya. Udam, kepala tukang kebun di Kebun Raya Bogor pada tahun 1895 sampai tahun 1896. Fairchild, D. 1938. The World Was My Garden, Travels of Plant Explorer, New York, London. Author Provided. Selain Udam, ada Mario, pembantu lokal khusus untuk Fairchild, yang dianggap kompeten karena keterampilannya menggunakan peralatan modern penunjang penelitian. Fairchild juga bertemu Papa Ihidan yang bekerja sebagai pengumpul materi bagi para ilmuwan dan tahu lebih banyak soal serangga dibanding dirinya. Ilmuwan asal Skotlandia, Henry of Forbes, yang meneliti tanaman dan hewan tropis di Hindia Belanda selama kurun waktu tahun 1878 sampai tahun 1883, memiliki pendapat yang serupa. Forbes dibuat terkesima oleh orang-orang Banten. Ia menemukan fakta bahwa mereka sangat cerdas dan pengamat yang mengagumkan. Di esainya Roh Bantam, yang dimuat dalam Science and Scientists in the Netherlands Indies, Forbes memuji pengetahuan orang-orang lokal yang memberi nama tanaman dan hewan lokal menyerupai sistem Eropa. Simon Schaffer, Profesor Sejarah dan Filsafat Ilmu Inggris dalam The Broker Tool, Go Between and Global Intelligence tahun 1770 sampai tahun 1820, menyebut orang-orang seperti Udam, Marriott, dan Papa Ihidan sebagai perantara, go between antara ilmuwan barat dan pengetahuan lokal. Meski peran mereka penting, kelompok ini sering hilang dari narasi sejarah kolonial. Artikel ini akan menjelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Barat sebagai pusat, salah satu penyebabnya adalah karena sejarah ilmu masih dibahas dalam perspektif Barat yang berat sebelah. Perspektif yang dominan ketika itu mengatakan bahwa orang-orang Eropa adalah pihak yang aktif memproduksi dan menyebarkan sains, sedangkan masyarakat non-Eropa hanya penerima pasif. Basala membagi proses penyebaran sains tersebut ke dalam 3 tahap: eksplorasi, produksi sains kolonial, dan pembentukan tradisi sains mandiri. Pada tahap pertama, orang-orang Eropa membangun kontak dengan koloni dalam rangka perdagangan, penaklukan, atau pembangunan permukiman baru. Tahap kedua ditandai dengan peningkatan aktivitas ilmiah di wilayah koloni. Para ilmuwan Eropa mendirikan institusi lokal dan mereplikasi seutuhnya penyelidikan ilmiah yang biasa dilakukan di Eropa.
Pada tahap ketiga, seiring dengan munculnya gerakan nasionalisme, ilmu kolonial berangsur-angsur berkembang menjadi tradisi ilmiah mandiri di daerah asal. Ilmuwan kolonial digantikan oleh orang asli yang terlatih dalam sains dan bekerja dalam batas-batas negara. Ilmu pengetahuan dari negara induk dianggap telah selesai diserah terimakan. Kritik atas narasi kolonial. Model Basala tersebut banyak mendapat kritik karena mengasumsikan bahwa pusat pengetahuan berada di negara-negara Eropa Barat saja. Baginya tidak ada pusat pengetahuan selain di sana. Oleh karena itu, Basala menggunakan istilah difusi, alih-alih kolaborasi. Mengubah narasi, hubungan tidak sejajar antara penjajah dan yang dijajah ini menjadi ruh dokumen-dokumen tertulis yang dibuat pada masa kolonial. Ernst Toller, profesor antropologi dan studi sejarah asal Amerika mengungkapkan bahwa arsip-arsip kolonial itu tidak netral. Namun, penulisan karya sejarah sering bergantung kepada jenis dokumen ini. Akibatnya, narasinya dibangun dalam perspektif penjajah yang seringkali meminggirkan orang-orang yang dijajah dari narasi utama.